Saya kalau baca orang kaya 50 di Indonesia konglomerat dari nomor 1 sampai nomor 50, saya cari orang NU nggak ada tuh. Paling orang Kaliwungu nggak ada orang Kaliwungu. Nomor 1 Budi Hartono yang punya pabrik rokok Jarum, itu uangnya 40 miliar dolar. Nomor 2 Sinarmas 38 dolar. Ya, 40 miliar dolar. Kalau Sinarmas 38 miliar dolar. 1 miliar 14 triliun kali 40, hitung dewe lah. Saya cari 50 orang itu. Ya ada orang Islam, ada nomor 6 Khairul Tanjung, nomor 40 Bayu yang punya Bluebird itu, Haji Rosid dari Kalimantan Tengah ada nomor 39 berapa. Tapi bukan orang NU semuanya itu. Golei orang NU ya, Masya Allah. Orang NU paling-paling pom bensin 2 tak, punya perusahaan properti, perumahan ukuran 36. Menyedihkan. Stop. Kita menjadi orang mustadafin, stop. Harus menjadi akuya. Harus apa? Ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Jangan sampai kamu meninggalkan anak cucu lemah. Jangan. Mari kita meninggalkan anak cucu yang kuat, akuya. Jangan dhi'afan. Kuat imannya, kuat agamanya, kuat akhlaknya, kuat amalnya, kuat ilmunya, kuat syahwatnya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad, afdalil anbiya'i wa khatamil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Sayyidi wa maulai sahibul fadilah hadratul mukarram Asy-Syaikh Dimyati Rais atallahu baqa'ah zukhran wal ummah, sahibul ma'ad al-fadlu tsani Gus Alamuddin, Kiai Haji Alamuddin a'azzahullah bi'izzi wa akramahu bikarami, Bapak Kapolres, Bapak AKBP Gus Junior, sebentar lagi Kiai, kalau Gus dulu sebentar lagi Kiai. Ini sahabat saya lama sudah, sejak masih di Jakarta Barat. Dan Wakapolres Bapak Dandim, Bapak Letkol Iman. Saya bangga sekali dengan anak-anak, adik-adik di sini. Sangat terharu, bersyukur bahwa melihat adik-adik semangat dalam rangka thalabil ilmi din nafi', dalam rangka mencari ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu agama. Ini menjadikan kita semua optimis bahwa Islam Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan hilang, tidak akan mengecil, bahkan semakin menguat insya Allah. Ke depan anak-anakku dan adik-adikku semuanya akan melanjutkan perjuangan ulama-ulama sekarang ini. Saya datang bersama Sekjen PBNU Dr. Insinyur Hilmi Faisal Zaini, Kiai juga, Kiai Haji lah. Bapak Dr. Haji Marsudi Syuhud, ini terkenal, Kiai Haji Marsudi Syuhud, Kiai ILC ini, sering tampil di ILC TV One. Kalau temanya LGBT ya Kiai LGBT, kalau temanya teroris ya Kiai teroris. Juga saya datang bersama Bapak Kiai Haji Robikin MHas, pengacara hampir kondang, hampir. Ada Wakil Sekjen Mas Andi Najmi dari Brebes aslinya. Ada Mas Khalid, Dr. Khalid, Sekjen ISNU. Ada Kiai Mujib Qalyubi, Dr. Mujib Qalyubi,
salah satu Khatib Syuriah PBNU dan lain-lain bersama saya dari PBNU. Nawaitu pertama sowan silaturahim kepada Mbah Kiai Dimyati. Tidak mengira, tidak menyangka kalau akan ada acara seperti ini. Ini berarti perkosaan ini. Sama sekali nggak membayangkan akan ada acara seperti ini. Tadi saya lihat juga ada Ketua Pagar Nusa, mana tuh sekarang? Nabil Harun, anggota DPR RI. Anak sekalian, bagaimana Rasulullah SAW diperintah oleh Allah agar membangun orang Arab, yang waktu itu orang Arab dari sisi peradaban ummiyin, buta huruf, dari sisi agama dhalalim mubin, sangat sesat. Jadi orang Arab itu bangsa yang terbelakang, primitif, tidak berperadaban, tidak berilmu pengetahuan. Agamanya pun agama yang sesat, menyembah batu, berhala, yang tidak punya kitab suci, tidak punya wahyu sama sekali. Nah, Nabi Muhammad diutus oleh Allah membangun masyarakat yang seperti itu. Gimana caranya? Al-Quran memberikan guidance kepada Rasulullah dalam firman-Nya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Pertama, langkah pertama, yatlu 'alaihim ayatihi, menyampaikan bacaan Al-Quran kepada masyarakat yang ummiyin, masyarakat yang tidak berilmu pengetahuan, primitif, terbelakang, buta huruf, diperdengarkan Al-Quran kepada mereka. Ini kunci pertama perjuangan Islam di sini. Maka kalau tadi Gus Alamuddin mengatakan akan ada Al-Fadlu 3 khusus tahfidz Quran, ini dalam rangka melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Kunci pertama, langkah pertama adalah tilawatul Quran, tilawah mujawwadah, baca Quran dengan benar, baca Quran dengan baik. Saya paling jijik kalau mendengarkan orang khutbah Jumat atau mubaligh atau da'i atau ustadz di Jakarta, pidatonya menggebu-gebu, tapi begitu mengeluarkan ayat Quran prentang-prentong, nggak pakai tajwid, salah semua bacaannya. Saya merasakan jijik itu. Da'i, khotib, mubaligh harus baca Quran dengan benar. Selama belum bisa baca Quran dengan benar, jangan coba-coba jadi mubaligh, jadi khotib Jumat. Pidato gampang, pidato, baca Quran dulu dong yang benar. Pidatonya enak, menggebu-gebu, memprovokasi segala macam, kampanye juga. Begitu keluar ayat Quran, baca Qurannya tidak benar. Ini sangat menyedihkan. Oleh karena itu, saya pun sangat sedih kalau ada pesantren tidak mewajibkan belajar Al-Quran. Ada itu, sudah banyak itu pesantren modern, kiainya tidak mewajibkan santri ngaji Al-Quran, tidak mewajibkan. Salah besar. Kiai pemangku pesantren harus mewajibkan kepada santrinya ngaji Quran, syukur bil ghaib, minimal bin nazar, tapi yang qiraah mujawwadah dengan bacaan yang benar. Salah besar kalau di pesantren tidak mewajibkan kepada santrinya ngaji Quran. Salah besar itu. Mumpung masih di pondok, masih di pesantren, ayo kita belajar baca Al-Quran dengan benar. Dulu Nabi Muhammad punya pasukan penulis wahyu, karena Nabi sendiri tidak bisa nulis. Nah, penulis wahyu ada 23 orang, dipimpin oleh sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya Sayyidina Ali, Mu'ad bin Jabal, Muhammad bin Maslamah, Abu Ayyub Al-Ansari, dan lain-lain.
Itu yang ditugaskan merawat, menulis wahyu yang turun kepada Muhammad SAW. Tapi waktu itu terpencar-pencar. Ada yang punya tulisan cuma sekian juz, ada yang cuma sekian bagian, ada yang punya tulisan sekian surat. Jadi ketika Nabi Muhammad masih hidup itu, wahyu sudah ditulis, tapi belum satu buku lah, belum, masih terpencar-pencar. Ditulisnya kadang di pelapahnya korma, kadang di tulang-tulang onta, kadang di kulitnya onta, nulis Qur'annya itu. Jadi sahabat yang mempunyai perpustakaan itu bukan perpustakaan kayak zaman sekarang lemari kita, bukan tumpukan kulit, tumpukan tulang, tumpukan pelapah korma, itu perpustakaan itu. Nah, berkat kebijakan Sayyidina Umar, Quran dijadikan satu, ditulis, dijadikan satu, membentuk tim penulis wahyu dipimpin oleh sahabat Zaid bin Thabit. Itu pun masih belum sempurna, disempurnakan oleh Sayyidina Utsman, khalifah yang keempat. Oleh karena itu Al-Quran sejak dulu sampai sekarang dijamin tidak akan rusak, berkurang atau bertambah. Jangankan satu kalimat, satu huruf pun tidak berkurang atau bertambah. Kenapa? Karena dijaga oleh hufadzil Quran. Kalau ada penerbit salah cetak, pasti ketahuan, karena dihafal oleh orang penghafal Quran. Nah, yang menghafal Quran ini hanya di Ormas NU. Tidak ada ormas yang punya Jam'iyatul Qurra wal Hufaz, gak ada organisasi lain. Hanya di N yang punya Jam'iyatul Qurra wal Hufaz. Penghafal Quran ini luar biasa, menyelamatkan, menjaga Al-Quran tidak sampai berubah. Wahyu yang lain, kitab suci yang lain, Taurat, The Old Testament, The New Testament, Bible, banyak perubahan. Terjadi perubahan karena tidak dihafal. Tidak ada orang hafal Injil, hatta Romo, hatta pendeta, enggak bisa hafal seperti kita hafal Quran lanyah gitu, enggak. Paling kutipan sana, kutipan sini. Hafal seperti kita hafal Quran yang hafid itu lanyah banget, enggak ada. Hanya Al-Quran lah yang bisa dihafal dengan sangat lanyah. Dihafalnya pun mudah. Bayangkan, anak kita barangkali nggak ngerti maknanya, dia bisa hafal juz amma. Juz amma hafal kan? Ngertinya nggak ngerti kan? Juz amma hafal, Yasin hafal, Tabarok hafal, Waqiah hafal. Bayangkan, kalau saya diperintah menghafalkan satu halaman bahasa Cina, saya kan nggak bisa bahasa Cina nih, suruh menghafal sebulan belum hafal itu. Suruh menghafalkan satu halaman bahasa Korea, bahasa Kamboja, bahasa Thailand, sebulan belum tentu hafal itu, nggak ngerti artinya lagi. Tapi Quran dihafal dengan mudah. Kalau satu halaman kira-kira 10 menit hafal ya, 10 menit ya, apa 15 menit, padahal tidak ngerti artinya. Itulah Al-Quran, mukjizat Al-Quran luar biasa. Siapapun menghafal Quran gampang, siapapun. Bukan hanya keturunan kiai, bukan hanya keturunannya bapaknya hafid, bapak anaknya hafid, enggak. Bapaknya orang biasa, keturunan orang biasa, kalau anaknya betul-betul ingin hafid Quran, bisa. Mudah, dipermudah oleh Allah. Itulah kehebatan Al-Quran. Kemudian setelah Islam berkembang, maka membutuhkan penyempurnaan tulisan Al-Quran. Pada tahun 59 Hijriah, ada orang menyempurnakan tulisan Arab. Tadinya tulisan Arab waktu itu sebelum ya zaman Nabi tidak ada titiknya. Ba, ta, tha polos, jim, ha, ho podo ae, ro, zai gak ono bedane, dal sama. Coba kalau sama bisa baca nggak kita? Waktu itu bisa, kalau para sahabat bisa. Setelah Islam berkembang baru membutuhkan penyempurnaan tulisan Al-Quran. Maka ada seorang yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Awas jangan lupa nih. Tahun berapa? 59. Menciptakan, menggagas wadi'un nuqat 'alal huruf. Ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik 3, jim titik 1 di bawah, ha non titik, kho titik 1 di atas. Siapa namanya yang ngarang itu? Abul Aswad Ad-Du'ali. Berkat jasa beliau lah kita bisa membaca huruf Arab,
membedakan ini ha, ini kho, ini jim, berkat jasa beliau memberikan titik tanda-tanda perbedaan satu sama lain. Sudah ada titik, masih banyak orang kesulitan baca tulisan Arab, baca Al-Quran lah katakan, masih banyak kesulitan. Maka ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, siapa? Menggagas syakal, fathah, dhammah, kasrah, sukun, fathaten, dhammaten, kasraten, tasdid. Siapa yang bikin itu namanya? Lupa sudah, baru selesai. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sudah ada titik, sudah ada harokat, masih banyak orang baca Quran salah. Baca Quran masih banyak salah. Maka ada seorang imam namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam, tahun 224 menggagas, menciptakan ilmu tajwid qiraatil Quran. Ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halaq, huruf apa lagi? Siapa tadi yang bikin namanya? Nah, poho. Abu Ubaid Qasim bin Salam, tahun 224 Hijriah. Sekarang kita tinggal menghafalkan. Sudah ada titik, sudah ada harokat, sudah ada ilmu tajwid, dijamin baca Quran kita benar. Sudah ada teorinya, ada ilmunya. Dulu orang belum ada ilmu tajwid, ada yang benar, ada yang salah. Banyak juga yang salah, karena belum ada ilmunya. Setelah ada ilmu tajwid, harus baca dengan benar. Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal anu. Banyak orang baca Quran, jangankan dapat pahala, bahkan mendapatkan laknat dari Al-Quran karena bacanya tidak pakai tajwid. Cerita Quran sangat panjang sekali, 2 bulan nggak habis barangkali, kita loncat saja. Setelah itu Nabi Muhammad wa yuzakkihim, membentuk karakter, akhlak, kepribadian bangsa Arab. Setelah bisa baca Quran, para sahabat dibentuk, dikader, digembreng agar mempunyai the good moral, the good karakter, semuanya akhlak yang mulia. Nah, di pesantren ini setelah bisa baca Quran harus dibangun akhlakul karimah. Akhlak dulu sebelum ilmu, karakter dulu sebelum ilmu, sebelum skill. Akhlak dulu. Pesan inilah yang persis seperti Al-Quran. Baca Quran dengan baik, sekaligus akhlaknya dibentuk dengan sempurna insyaallah. Wa yuzakkihim. Jangan salah paham, kalau bicara akhlak bukan berarti kita harus kalah ngalah, bukan. Akhlak itu bentuk rohani kita, bentuk spiritual kita. Sama seperti, bukan sama sih, kita punya bentuk 2, fisik jasmani dan yang non jasmani, non fisik, yaitu namanya akhlak. Akhlak itu jamak dari kata khuluq. Wa yuzakkihim tazkiyatun nafas. Ini manusia itu semua mempunyai hawa nafsu. Punya apa? Hawa nafsu ada 2. Ada ghadabiyah, ada syahwatiyah. Ghadabiyah, saya harus jadi presiden, saya harus jadi bupati, saya harus jadi ketua umum PBNU. Ternyata nafsu ghadabiyah itu. Saya harus jadi DPR. Itu ghadabiyah itu namanya. Tapi kalau niatnya baik, cara mencapainya baik, tujuannya baik, maka nafsu ghadabiyah ganti namanya himmah. Apa? Himmah. Yang keras, yang keras. Himmah. Nah, santri Al-Fadlu harus punya himmah yang besar. Datangnya dari nafsu ghadabiyah. Tapi nafsu ghadabiyah dimanage, dibentuk sehingga niatnya baik, prosesnya benar, tujuannya mulia, maka namanya saya harus lulus, saya harus pinter, saya harus sukses. Namanya apa itu? Himmah. Nabi Muhammad sendiri himmahnya besar. Muhammadun qaimun
lillahi dzuhimami Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang selalu jalan di atas jalan Allah, qaimun lillah dzu himamin, mempunyai himmah yang besar. Nabi Muhammad selalu mengatakan, saya tidak boleh kalah, harus menang. Nabi Muhammad itu makanya menang, Islam itu tersebar. Coba kalau Nabi Muhammad seperti ente ini, belum tentu menang. Lah, himmahnya kecil, lah, penakut, peragu, was-was, maju mundur. Alah, seandainya Islam itu datang di Jawa, belum tentu cepat tersebar seperti yang sekarang. Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Islam harus menang, Islam harus tersebar, Islam harus unggul. Itu Nabi Muhammad. Kamu pun yang di sini, anak-anakku semuanya, harus mempunyai himmah yang besar. Tidak boleh kalah. Santri Al-Fadlu tidak boleh kalah dengan santri lain, tidak boleh kalah dengan pelajar lain, dengan pelajar sekolah lain, gitu ya, gitu ya. Santri Al-Fadlu 2 tidak boleh kalah dengan murid-murid yang lain, gitu ya. Itu namanya himmah, namanya nafsu ghadabiyah, tapi dengan niat yang baik, cara yang benar, tujuannya lillahi ta'ala atau ibtigha amardhatillah. Dah. Sekarang nafsu syahwatiyah, saya harus kaya, saya harus enak, hidup saya enak, rumah bagus, mobil bagus, istri pokoknya hidup harus enak, nyaman, tenang, sejahtera, kaya, santai. Itu datang dari nafsu syahwatiyah datangnya. Makan enak, minum enak, tempat tidur enak, istri enak, semuanya itu harus datang dari syahwatiyah. Tapi kalau niatnya benar, caranya benar, tujuannya baik, maka nafsu syahwatiyah ganti namanya azimah. Apa? Azimah. Santri Al-Fadlu 2 harus punya azimah yang besar, harus kaya, harus menjadi konglomerat. Gitu nggak? Gitu nggak? Jangan aku sak menewah harus kaya. Salah itu. Harus kaya. Kalau kaya untuk berjuang kekayaannya, cari kekayaan juga dengan benar, tidak dengan nipu atau korupsi, tidak. Kalau sudah kaya untuk perjuangan, itu namanya azimah namanya, gitu ya. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Dengan azimah kita bisa mencapai segala sesuatu. Apa yang kita inginkan, problem sebesar apapun, kesulitan sesulit apapun, bisa kita atasi asal punya azimah yang kuat. Saya kalau baca orang kaya 50 di Indonesia, konglomerat, dari nomor 1 sampai nomor 50, saya cari orang NU, nggak ada tuh. Paling orang Kaliwungu, nggak ada orang Kaliwungu. Nomor 1 Budi Hartono yang punya pabrik rokok Jarum, itu uangnya 40 miliar dolar. Nomor 2 Sinarmas 38 dolar. Ya, 40 miliar dolar. Kalau Sinarmas 38 miliar dolar. 1 miliar 14 triliun kali 40, hitung dewe lah, Saya cari 50 orang itu. Ya ada orang Islam, ada nomor 6 Khairul Tanjung, nomor 40 Bayu yang punya Bluebird itu, Haji Rosid dari Kalimantan Tengah, ada nomor 39 berapa. Tapi bukan orang NU semuanya itu. Golei orang NU ya, Masya Allah. Orang NU paling-paling pom bensin 2 tak, punya perusahaan properti, perumahan ukuran 36. Menyedihkan. Stop. Kita menjadi orang mustadafin, stop. Harus menjadi aqwiya. Harus apa? Ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Jangan sampai kamu meninggalkan anak cucu lemah. Jangan. Mari kita meninggalkan anak cucu yang kuat, aqwiya. Jangan dhi'afan. Kuat imannya, kuat agamanya, kuat akhlaknya, kuat amalnya, kuat ilmunya, kuat syahwatnya, gitu. Itu ya. Jadi sekali lagi, nafsu ghadabiyah kalau kita manage dengan benar, apa namanya? Tuh ya, jalannya agak keras ah. Apa namanya?
Nafsu syahwatiyah kalau kita main juga benar apa namanya? Azimah. Sayyidina Utsman orang kaya. Sahabat Utsman, sahabat yang pasti masuk surga. Orang 10 sahabat yang pasti masuk surga, orang di antara lain Sayyidina Utsman, kaya raya. Jangan dikira kalau yang ahli surga itu yang miskin gitu, yang melarat surga, kalau yang kaya neraka gitu, enggak. Sayyidina Utsman orang kaya. Suatu ketika dagangannya datang, diangkut 700 onta. Kalau kita sekarang 700 kalau diesel lah. Oleh orang Yahudi mau diborong, dikasih untung. Kata Sayyidina Utsman, tidak akan saya jual, akan saya sodakohkan. Kaya nggak itu? Sedekah bahan makan yang diangkut oleh 700 onta. Kalau satu onta bawa 2 karung, dan berapa karung itu disedekahkan. Orang kaya apa orang miskin itu? Maka santri Al-Fadlu harus kaya seperti Sayyidina Utsman. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat itu pasti mau surga lagi, minal basyar bil jannah. Salah satu yang pasti masuk surga. Kebunnya luas, ternaknya banyak, duitnya banyak, kawan hasilnya. Suatu ketika akan mensodakohkan semua hartanya. Nabi melarang, jangan semua, sepertiga saja. Wathulutsu katsir, sepertiga duitmu itu banyak, cukup. Ya kalau kamu sepertiganya, kalau kamu sedekah sepertiga hartamu, berapa itu kira-kira? 100.000 ya? Kalau Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas sepertiga sudah triliunan, sudah miliaran, triliun sudah. Kata Nabi, cukup sepertiga saja, karena sedekahmu sepertiga itu sudah banyak, cukup sepertiga saja. Coba kalau sepertiganya kita, Masya Allah, alas, selamanya mustadafin, selamanya mustahiqin, ya. Kapan jadi muzakinya itu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ibn Saleh Ibn Dus, terkenal Sultan Aulia, Sultan Arifin, orang Baghdad. Orang mana? Irak, di timur kan, timur Baghdad. Beli tanah di Mesir itu barat. Beli tanah di Mesir 10 hektar di daerah Fustot namanya, di mana di Fustot itu ada kuburannya Imam Syafi'i. Situ kuburannya Imam Syafi'i Ansari, Imam Waqi bin Jarrah situ. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani waktu ziarah ke Mesir ke sana, melihat masyarakat Fustot miskin-miskin, beliau beli tanah 10 hektar. Sekarang dibangun rusun kayak ini nih. Nah, ditempati oleh para fuqara masakin penduduk Fustot. Sekarang masih ada tulisannya pelang Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu waliullah, kaya, dermawan. Potongannya ente ini wali bukan, melarat, pelit. Ya Allah, sempurna banget, sempurna Gus. Jadi apa yang saya katakan, kekayaan tidak bertentangan dengan agama, ya. Kaya itu bagus, kaya itu harus. Malah Al-Quran setiap menistilahkan harta khair, wa anfiqu khairan li anfusikum, khair, hal yang baik, nafkahkanlah hartamu, itu khair. Wa innahu li hubbil khair lasyadid, manusia itu mencintai khair, harta. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan, apabila ada orang mati meninggalkan khair. Jadi Quran itu menganggap harta itu baik, khair, bukan syar, bukan jelek. Sekali lagi, orang NU harus kaya. Kalau kita yang menang dalam perjuangan, harus kaya. Nah, itu namanya tazkiyatun nafas. Kalau saya cerita orang kiai-kiai kaya, Kiai Hashim kaya, saat itu ya, pada saat itu Kiai Hashim kaya dibanding kiai-kiai yang lain. Kiai Wahab kaya pedagang, maka Kiai Wahab itu muter-muter sosialisasi NU sampai ke Menes Banten, sampai ke Sumatera Selatan, Bogor, Betawi, Semarang, Cirebon, muter, tidak pakai proposal. Itu Kiai Wahab itu sampai ke Lombok menyerahkan NU itu di tahun 30-an itu, tidak pakai proposal, tidak minta sumbangan, uang sendiri. Kaya dan pejuang itu namanya. Jadi sekali lagi, santri Al-Fadl 2 harus, yang pertama tidak harus apa? Harus menang. Himmat itu artinya harus, santri Al-Fadl harus, yang kedua harus, alhamdulillah paham. Dah.
wa yu'allimuhumul kitab. Kalau sudah punya karakter, punya akhlak, baru diberikan pendidikan ilmu pengetahuan, skill. Disinilah kita digembleng oleh para kiai, para ustadz, para mudaris, agar kita menjadi manusia yang berguna, manusia yang bermartabat, yaitu manusia yang berilmu pengetahuan. Ilmu sekarang sangat luar biasa, yang kita sudah ditantang agar menguasai kemajuan-kemajuan ilmu teknologi. Sekarang sudah revolusi industri 4.0, kita tidak boleh ketinggalan. Walhasil semua diajarkan sini Gus nih, semua diajarkan ya, bukan hanya agama saja kan. Nah itu, alhamdulillah, karakter dulu baru ilmu. Kalau ilmu dulu baru akhlak, ilmu dulu baru akhlak, sering gagal itu, seringnya gagal. Contoh Nabi Adam, contohnya Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam pinter, dididik oleh Allah, intelek tuh. Wa 'allama Adam asma'a. Tergoda oleh setan, tergoda oleh iblis, makan buah yang dilarang, baru pinter tuh. Akhirnya Nabi Adam menyesal, bertaubat, ratusan tahun bertaubat, baru diterima taubatnya setelah fatalaqa Adam mir rabbi kalimat. Setelah Adam mendapatkan hidayah, setelah mental spiritualnya mendapat hidayah, baru taubatnya diterima. Artinya apa jadi? Artinya ilmu belum tentu membawa kita bahagia, belum tentu membawa kita baik atau benar, tapi ilmu yang dengan iman itulah ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, di pesantren ini bagaikan bagaikan apa pesantren ini? Bagaikan kawah condro di muka apa-apalah. Nabi Musa, kita tahu semua dongengnya lah. Nabi Musa waktu kecil dididik oleh Fir'aun, betul, oleh Fir'aun. Hidup di dalam istana Fir'aun yang penuh dengan kekufuran, kefasikan, macam-macam mukawarat di dalam istana hidupnya Nabi Musa itu. Tapi setelah besar Nabi Musa tidak terkontaminasi oleh keadaan istana, tidak jadi orang kurang ajar, malah jadi orang baik. Kenapa? Dididik oleh seorang ibu mukminah, salihah, abidah, yaitu Siti Asia. Coba bayangkan, Nabi Musa hidup di istana Fir'aun yang penuh dengan kufur, musyrik, fujur, kurang ajar, mungkarat, maksiat, tapi nggak ketularan. Setelah besar itu nggak jadi kurang ajar, nggak, malah jadi nabi, malah akhlaknya baik. Karena dididik oleh apa? Seorang mukminah, abidah, salihah, siapa namanya? Siti. Nah ini perumpamannya begini, perumpamannya. Silahkan di luar sana narkoba, silahkan di luar sana mungkarat, maksiat, tapi yang dididik di pesan Al-Fadl 2 ketularan enggak? Ketularan enggak? Nah, ini sebagaikan Siti Asia ini. Jadi pesantren Al-Fadl 2 bagaikan Siti Asia yang mendidik Fir'aun. Kanan kiri maksiat, kanan kiri narkoba, kanan kiri mungkarat. Santri Al-Fadl tetap menjadi orang-orang soleh-soleh yang baik-baik semuanya. Cantik, baik, solehah, wah, insyaallah kaya. Jangan, ya Allah, jangan sudah nggak cantik, sudah nggak kaya lagi, nggak pinter lagi, harus apa? Cantik, kaya, pinter, cerdas, wah, lincah. Begitu pula yang laki-laki, ganteng, tampan, kaya, pinter, cerdas, menangan, gitu kan. Jangan kalahan ya. Wa yu'allimuhumul kitab. Nah, sudah ilmu cukup, lulus sudah nahwu, ilmu tafsir, hadis, fikih, usul fikih dan seterusnya, ilmu kalam sudah cukup. Wal hikmah, baru kita mencari hikmah, mencari nurun yakdzifuhullah, nurun mubashirun yakdzifuhullah ala qalbi man yasha, cahaya yang diturunkan oleh Allah kepada hatinya orang yang dia kehendaki, atau yang disebut dengan khawatir ilahiyah. Itu namanya apa? Hikmah, wisdom, kearifan. Banyak orang pintar tapi juga arif, banyak orang nggak begitu pintar tapi arif, hatinya bersih, sehingga mendapatkan direct illumination, mendapatkan nur yang langsung. Kalau saya contohkan Gus Dur aja contohnya, Gus Dur aja ya. Ya barangkali yang lain juga banyak. Gus Dur itu waktu itu masih sakit, dalam keadaan sakit. Kita dalam kamar itu saya, Pak Muhaimin Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Pak Cakrawardaya, Pak Wisnu, Ketua Golkar Jawa Tengah. Tapi waktu belum Ketua Golkar, belum. Mas Pak Harto, Pak Gus Dur lagi dalam keadaan masih sakit. Tiba-tiba duduk Gus Dur sambil gini tangannya gini, mengko aku jadi presiden. Masya Allah.
Kita orang 5 ini kaget. Karena ini Gus sudah konslet ini. Sudah konslet lah, karena habis operasi sarafnya kan. Ya konslet dah, Gus sudah konslet dah. Ternyata benar. Dah. Pernah lagi Prancis dengan Spanyol main sepak bola. Gus nggak lihat dong, nggak melihat matanya, mendengarkan aja dari TV, mendengarkan. Oh 0-1 ini, 1-0 ini Prancis 1 ini. Benar. Itu namanya walhik. Kalau contohnya agak besar, agak ke atas lagi, Sayyidina Umar bin Khattab dapat surat dari gubernur Mesir bahwa Sungai Nil surut. Sungai Nil airnya kosong. Biasanya sebelum agama Islam, biasanya kalau Sungai Nil airnya surut, pertanda minta tumbal. Tumbalnya apa? Perempuan cantik diberi perhiasannya lengkap, gelang kalung emas, dilempar ke sungai, nanti air datang, perempuannya tuh hanyut oleh sungai, oleh air. Nah sekarang sudah Islam, bagaimana? Sayyidina Umar langsung ambil kertas, ambil pulpen, menulis kepada saudara Sungai Nil, kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah. Tapi kalau kamu mendatangkan air karena ingin tumbal perempuan, nggak usah ngalir, saya nggak butuh airmu. Dilempar ya sana ya, bawa sana, dilempar ke sungai, dibawa ke Mesir, dilempar suratnya Sayyidina Umar tuh, datang air. Saya itu nih, tarik ini sejarah. Saya itu sampai sekarang nggak pernah surut air Sungai Nil. Berkat suratnya Sayyidina, itu namanya orang punya hikmah. Banyak Sayyidina Umar terjadi begitu banyak. Pasukan Islam perang di Asia Tengah, di Afghanistan, udah kira-kira gitu kira-kira. Sayyidina Umar lagi khutbah Jumat, kelihatan bahwa pasukan Islam akan dijebak oleh musuh. Sayyidina Umar perintah dari atas mimbar, Al-Jabal ya Sayyidul Islam, awas itu lihat musuh dari gunung, awas itu lihat musuh dari gunung itu mau menjebak kamu, minggir, awas hati-hati. Yang heran, pasukan Islam yang di sana itu pimpinannya namanya Qutaibah bin Muslim, dengar juga itu, heran, sama-sama hebat ya. Sayyidina Umar perintah dari Madinah, dari atas mimbar, yang di sana diperintah juga dengar. Kamu suka dengar perintahnya Kiai nggak? Nah, itulah namanya orang mendapatkan walhik. Mudah-mudahan santri Al-Fadl ini setelah nanti pinter-pinter semua menjadi ashabul hikmah, hatinya jernih, hatinya padang, basirahnya, the eye of heart, insight, bisa menerima segala ilham atau khawatir ilahiyah, ilham ilmu laduni, hidayah, sehingga perilakunya selalu benar, tidak terjebak fitnah, tidak terjebak kesalahan-kesalahan, dilalah benar terus. Arab salah itu orang sidol. Ya orang enggak mau salah itu nggak jadi, mau ke sana tuh belok. Itu namanya orang punya nurun mubashir yakdzifullah ala qalbi man yasha. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan saya minta doa kepada adik-adik semuanya. Bukan apa-apa, minta doa saya husnul khotimah. Itu saja yang paling penting. Sudah tua, tinggal menghadapi husnul khotimah, mengharapkan hari akhir yang baik, mengharap Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adik-adik di sini juga mudah-mudahan Allah membuka hati kalian semuanya. Ya Fattah, iftah quluba auladina wa banatina, futul arifin, warzuqhum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikatul muqarrabin. Ya munawwir qulub, nawwir qulubahum bi nuri hidayatik kama nawwartal ardu bi syamsik abadan ya dzal jalali ikram. Mudah-mudahan semuanya menjadi sholihin sholihat yang akan menerima estafet perjuangan Islam di masa yang akan datang. Islam ahli sunnah wal jamaah. Syukron wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau baca orang kaya 50 di Indonesia konglomerat, dari nomor 1 sampai nomor 50, saya cari orang NU, nggak ada tuh. Paling orang Kaliwungu, nggak ada orang Kaliwungu. Nomor 1 Budi Hartono yang punya pabrik rokok Jarum, itu uangnya 40 miliar dolar. Nomor 2 Sinarmas 38 dolar. Ya, 40 miliar dolar. Kalau Sinarmas 38 miliar dolar. 1 miliar 14 triliun kali 40, hitung dewe lah. Saya cari 50 orang itu. Ya ada orang Islam, ada nomor 6 Khairul Tanjung,
nomor 40 Bayu yang punya Bluebird itu, Haji Rosid dari Kalimantan Tengah ada nomor 39 berapa, tapi bukan orang NU semuanya itu. Golei orang NU ya, Masya Allah. Orang NU paling-paling pom bensin 2 tak, punya perusahaan properti, perumahan ukuran 36. Menyedihkan. Stop. Kita menjadi orang mustadafin, stop. Harus menjadi akuya, harus apa? Ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Jangan sampai kamu meninggalkan anak cucu lemah. Jangan. Mari kita meninggalkan anak cucu yang kuat, akuya, jangan dhi'afan. Kuat imannya, kuat agamanya, kuat akhlaknya, kuat amalnya, kuat ilmunya, kuat syahwatnya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdhati waddin. Sayyidi wa maulai sahibul fadilah hadratul mukarram asy-syekh Dimyati Rais atallahu baqa'ah zuhran wal ummah sahibul ma'ad al-fadlu tsani Gus Alamuddin Kiai Haji Alamuddin a'azzahullah bi'izzi wa akramahu bikaromih, Bapak Kapolres, Bapak AKBP Gus Junior, sebentar lagi Kiai, kalau Gus dulu sebentar lagi Kiai. Ini sahabat saya lama sudah, sejak masih di Jakarta Barat. Dan Wakapolres Bapak Dandim, Bapak Letkol Iman. Saya bangga sekali dengan anak-anak, adik-adik di sini. Sangat terharu, bersyukur bahwa melihat adik-adik semangat dalam rangka thalabil ilmi din nafi', dalam rangka mencari ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu agama. Ini menjadikan kita semua optimis bahwa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan hilang, tidak akan mengecil, bahkan semakin menguat insya Allah. Ke depan anak-anakku dan adik-adikku semuanya akan melanjutkan perjuangan ulama-ulama sekarang ini. Saya datang bersama Sekjen PBNU Dr. Insinyur Hilmi Faisal Zaini, Kiai juga, Kiai Haji lah. Bapak Dr. Haji Marsudi Syuhud, ini terkenal, Kiai Haji Marsudi Syuhud, Kiai ILC ini, sering tampil di ILC TV One. Kalau temanya LGBT ya Kiai LGBT, kalau temanya teroris ya Kiai teroris. Juga saya datang bersama Bapak Kiai Haji Robikin MHas, di pengacara hampir kondang, hampir. Ada Wakil Sekjen Mas Andi Najmi dari Brebes aslinya. Ada Mas Khalid, Dr. Khalid, Sekjen ISNU. Ada Kiai Mujib Qalyubi, Dr. Mujib Qalyubi, salah satu Khatib Syuriah PBNU, dan lain-lain bersama saya dari PBNU. Nawaitu pertama sowan silaturahim kepada Mbah Kiai Dimyati. Tidak mengira, tidak menyangka kalau akan ada acara seperti ini. Ini berarti perkosaan ini. Sama sekali nggak membayangkan akan ada acara seperti ini. Tadi saya lihat juga ada Ketua Pagar Nusa, mana tuh sekarang? Nabil Harun, anggota DPR RI.
Anak sekalian, bagaimana Rasulullah SAW diperintah oleh Allah agar membangun orang Arab yang waktu itu orang Arab dari sisi peradaban ummiyin, buta huruf, dari sisi agama dhalalim mubin, sangat sesat. Jadi orang Arab itu bangsa yang terbelakang, primitif, tidak berperadaban, tidak berilmu pengetahuan. Agamanya pun agama yang sesat, menyembah batu, berhala, yang tidak punya kitab suci, tidak punya wahyu sama sekali. Nah, Nabi Muhammad diutus oleh Allah membangun masyarakat yang seperti itu. Gimana caranya? Al-Quran memberikan guidance kepada Rasulullah dalam firman-Nya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Pertama, langkah pertama, yatlu 'alaihim ayatihi, menyampaikan bacaan Al-Quran kepada masyarakat yang ummiyin, masyarakat yang tidak berilmu pengetahuan, primitif, terbelakang, buta huruf, diperdengarkan Al-Quran kepada mereka. Ini kunci pertama perjuangan Islam di sini. Maka kalau tadi Gus Alamuddin mengatakan akan ada Al-Fadlu 3 khusus tahfidz Quran, ini dalam rangka melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Kunci pertama, langkah pertama adalah tilawatul Quran, tilawah mujawwadah, baca Quran dengan benar, baca Quran dengan baik. Saya paling jijik kalau mendengarkan orang khutbah Jumat atau mubaligh atau dai atau ustadz di Jakarta, pidatonya menggebu-gebu, tapi begitu mengeluarkan ayat Quran perentang-perentong, nggak pakai tajwid, salah semua bacaannya. Saya merasakan jijik gitu. Dai, khotib, mubaligh harus baca Quran dengan benar. Selama belum bisa baca Quran dengan benar, jangan coba-coba jadi mubaligh, jadi khotib Jumat. Pidato gampang, pidato, baca Quran dulu dong yang benar. Pidatonya enak, menggebu-gebu, memprovokasi segala macam, kampanye juga. Begitu keluar ayat Quran, baca Qurannya tidak benar. Ini sangat menyedihkan. Oleh karena itu, saya pun sangat sedih kalau ada pesantren tidak mewajibkan belajar Al-Quran. Ada itu, sudah banyak itu pesantren modern, kiainya tidak mewajibkan santri ngaji Al-Quran, tidak mewajibkan. Salah besar. Kiai pemangku pesantren harus mewajibkan kepada santrinya ngaji Quran. Syukur bil ghaib, minimal bin nazar, tapi yang qiraah mujawwadah dengan bacaan yang benar. Salah besar kalau di pesantren tidak mewajibkan kepada santrinya ngaji Quran. Salah besar itu. Mumpung masih di pondok, masih di pesantren, ayo kita belajar baca Al-Quran dengan benar. Dulu Nabi Muhammad punya pasukan penulis wahyu, karena Nabi sendiri tidak bisa nulis. Nah, penulis wahyu ada 23 orang, dipimpin oleh sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya Sayyidina Ali, Mu'ad bin Jabal, Muhammad bin Maslamah, Abu Ayyub Al-Ansari, dan lain-lain. Itu yang ditugaskan merawat, menulis wahyu yang turun kepada Muhammad SAW. Tapi waktu itu terpencar-pencar. Ada yang punya tulisan cuma sekian juz, ada yang cuma sekian bagian, ada yang punya tulisan sekian surat. Jadi ketika Nabi Muhammad masih hidup itu, wahyu sudah ditulis, tapi belum satu buku lah, belum, masih terpencar-pencar. Ditulisnya kadang di pelapahnya korma, kadang di tulang-tulang onta, kadang di kulitnya onta, nulis Qur'annya itu.
Jadi sahabat yang mempunyai perpustakaan itu bukan perpustakaan kayak zaman sekarang, lemari kita, bukan tumpukan kulit, tumpukan tulang, tumpukan pelapa korma. Itu perpustakaan itu. Nah, berkat kebijakan Sayyidina Umar, Quran dijadikan satu, ditulis, dijadikan satu, membentuk tim penulis wahyu dipimpin oleh sahabat Zaid bin Thabit. Itu pun masih belum sempurna, disempurnakan oleh Sayyidina Utsman, khalifah yang keempat. Oleh karena itu Al-Quran sejak dulu sampai sekarang dijamin tidak akan rusak, berkurang atau bertambah. Jangankan satu kalimat, satu huruf pun tidak berkurang atau bertambah. Kenapa? Karena dijaga oleh hufadzil Quran. Kalau ada penerbit salah cetak, pasti ketahuan, karena dihafal oleh orang penghafal Quran. Nah, yang menghafal Quran ini hanya di Ormas NU. Tidak ada ormas yang punya Jam'iyatul Qurra wal Hufaz, gak ada organisasi lain. Hanya di N yang punya Jam'iyatul Qurra wal Hufaz. Penghafal Quran ini luar biasa, menyelamatkan, menjaga Al-Quran tidak sampai berubah. Wahyu yang lain, kitab suci yang lain, Taurat, The Old Testament, The New Testament, Bible, banyak perubahan. Terjadi perubahan karena tidak dihafal. Tidak ada orang hafal Injil, hatta Romo, hatta pendeta, enggak bisa hafal seperti kita hafal Quran lanyah gitu, enggak. Paling kutipan sana, kutipan sini. Hafal seperti kita hafal Quran yang hafid itu lanyah banget, enggak ada. Hanya Al-Quran lah yang bisa dihafal dengan sangat lanyah. Dihafalnya pun mudah. Bayangkan, anak kita barangkali nggak ngerti maknanya, dia bisa hafal juz amma. Juz amma hafal kan? Ngertinya nggak ngerti kan? Tapi juz amma hafal, Yasin hafal, Tabarok hafal, Waqiah hafal. Bayangkan, kalau saya diperintah menghafalkan satu halaman bahasa Cina, saya kan nggak bisa bahasa Cina nih, suruh menghafal, sebulan belum hafal itu. Suruh menghafalkan satu halaman bahasa Korea, bahasa Kamboja, bahasa Thailand, sebulan belum tentu hafal itu, nggak ngerti artinya lagi. Tapi Quran dihafal dengan mudah. Kalau satu halaman kira-kira 10 menit hafal ya, 10 menit ya, apa 15 menit, padahal tidak ngerti artinya. Itulah Al-Quran, mukjizat Al-Quran luar biasa. Siapapun menghafal Quran gampang, siapapun. Bukan hanya keturunan kiai, bukan hanya keturunannya bapaknya hafid, bapak anaknya hafid, enggak. Bapaknya orang biasa, keturunan orang biasa, kalau anaknya betul-betul ingin hafid Quran, bisa. Mudah, dipermudah oleh Allah. Itulah kehebatan Al-Quran. Kemudian setelah Islam berkembang, maka membutuhkan penyempurnaan tulisan Al-Quran. Pada tahun 59 Hijriah, ada orang menyempurnakan tulisan Arab. Tadinya tulisan Arab waktu itu sebelum ya zaman Nabi tidak ada titiknya. Ba, ta, tha polos, jim, ha, ho podo ae, ro, zai gak ono bedane, dal sama. Coba kalau sama bisa baca nggak kita? Waktu itu bisa, kalau para sahabat bisa. Setelah Islam berkembang baru membutuhkan penyempurnaan tulisan Al-Quran. Maka ada seorang yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Awas jangan lupa nih. Tahun berapa? 59. Menciptakan, menggagas wadi'un nuqat 'alal huruf. Ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik 3, jim titik 1 di bawah, ha non titik, kho titik 1 di atas. Siapa namanya yang ngarang itu? Abul Aswad Ad-Du'ali. Berkat jasa beliau lah kita bisa membaca huruf Arab, membedakan ini ha, ini kho, ini jim. Berkat jasa beliau memberikan titik, tanda-tanda perbedaan satu sama lain. Sudah ada titik, masih banyak orang kesulitan baca tulisan Arab. Baca Al-Quran lah katakan, masih banyak kesulitan. Maka ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Menggagas syakal, fathah, dhammah, kasrah, sukun, fathaten, dhammaten, kasraten, tasdid. Siapa yang bikin itu namanya?
lupa sudah, baru selesai. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sudah ada titik, sudah ada harokat, masih banyak orang baca Quran salah. Masih banyak salah. Maka ada seorang imam namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam, tahun 224 menggagas, menciptakan ilmu tajwid qiraatil Quran. Ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halaq, huruf apa lagi? Siapa tadi yang bikin namanya? Nah, poho. Abu Ubaid Qasim bin Salam, tahun 224 Hijriah. Sekarang kita tinggal menghafalkan. Sudah ada titik, sudah ada harokat, sudah ada ilmu tajwid, dijamin baca Quran kita benar. Sudah ada teorinya, ada ilmunya. Dulu orang belum ada ilmu tajwid, ada yang benar, ada yang salah. Banyak juga yang salah, karena belum ada ilmunya. Setelah ada ilmu tajwid, harus baca dengan benar. Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal anu. Banyak orang baca Quran, jangankan dapat pahala, bahkan mendapatkan laknat dari Al-Quran karena bacanya tidak pakai tajwid. Cerita Quran sangat panjang sekali, 2 bulan nggak habis barangkali, kita loncat saja. Setelah itu Nabi Muhammad wa yuzakkihim, membentuk karakter, akhlak, kepribadian bangsa Arab. Setelah bisa baca Quran, para sahabat dibentuk, dikader, digembreng agar mempunyai the good moral, the good karakter, mempunyai akhlak yang mulia. Nah, di pesantren ini setelah bisa baca Quran harus dibangun akhlakul karimah. Akhlak dulu sebelum ilmu, karakter dulu sebelum ilmu, sebelum skill. Akhlak dulu. Pesan inilah yang persis seperti Al-Quran. Baca Quran dengan baik, sekaligus akhlaknya dibentuk dengan sempurna insyaallah. Wa yuzakkihim. Jangan salah paham, kalau bicara akhlak bukan berarti kita harus kalah ngalah, bukan. Akhlak itu bentuk rohani kita, bentuk spiritual kita. Sama seperti, bukan sama sih, kita punya bentuk 2, fisik jasmani dan yang non jasmani, non fisik, yaitu namanya akhlak. Akhlak itu jamak dari kata khuluq. Wa yuzakkihim, tazkiyatun nafas. Ini manusia itu semua mempunyai hawa nafsu. Punya apa? Hawa nafsu ada 2. Ada ghadabiyah, ada syahwatiyah. Ghadabiyah, saya harus jadi presiden, saya harus jadi bupati, saya harus jadi ketua umum PBNU. Ternyata nafsu ghadabiyah itu. Saya harus jadi DPR. Itu ghadabiyah itu namanya. Tapi kalau niatnya baik, cara mencapainya baik, tujuannya baik, maka nafsu ghadabiyah ganti namanya himmah. Apa? Himmah. Yang keras. Himmah. Nah, santri Al-Fadlu harus punya himmah yang besar. Datangnya dari nafsu ghadabiyah. Tapi nafsu ghadabiyah dimanage, dibentuk sehingga niatnya baik, prosesnya benar, tujuannya mulia, maka namanya saya harus lulus, saya harus pinter, saya harus sukses. Namanya apa itu? Himmah. Nabi Muhammad sendiri himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang selalu jalan di atas jalan Allah, qaimun lillah dhu himamin, mempunyai himmah yang besar. Nabi Muhammad selalu mengatakan, saya tidak boleh kalah, harus menang. Nabi Muhammad itu makanya menang, Islam itu tersebar. Coba kalau Nabi Muhammad seperti ente ini, belum tentu menang. Lah, imannya kecil, lah, penakut, peragu, was-was, maju mundur. Alah, seandainya Islam itu datang di Jawa, belum tentu cepat tersebar seperti yang sekarang. Nabi Muhammad orang imannya besar. Islam harus menang, Islam harus tersebar, Islam harus unggul.
itu Nabi Muhammad. Kamu pun yang di sini, anak-anakku semuanya harus mempunyai himmah yang besar. Tidak boleh kalah. Santri Al-Fadlu tidak boleh kalah dengan santri lain, tidak boleh kalah dengan pelajar lain, dengan pelajar sekolah lain, gitu ya, gitu ya. Santri Al-Fadlu 2 tidak boleh kalah dengan murid-murid yang lain, gitu ya. Itu namanya himmah, namanya nafsu ghadabiyah, tapi dengan niat yang baik, cara yang benar, tujuannya lillahi ta'ala atau ibtigha amardhatillah. Dah. Sekarang nafsu syahwatiyah, saya harus kaya, saya harus enak, hidup saya enak, rumah bagus, mobil bagus, istri pokoknya hidup harus enak, nyaman, tenang, sejahtera, kaya, santai. Itu datang dari nafsu syahwatiyah datangnya. Makan enak, minum enak, tempat tidur enak, istri enak, semuanya itu harus datang dari syahwatiyah. Tapi kalau niatnya benar, caranya benar, tujuannya baik, maka nafsu syahwatiyah ganti namanya azimah. Apa? Azimah. Santri Al-Fadlu 2 harus punya azimah yang besar, harus kaya, harus menjadi konglomerat. Gitu nggak? Gitu nggak? Jangan aku sampai newal usah kaya. Salah itu. Harus kaya. Kalau kaya untuk berjuang kekayaannya, cari kekayaan juga dengan benar, tidak dengan nipu atau korupsi, tidak. Kalau sudah kaya untuk perjuangan, itu namanya azimah namanya, gitu ya. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Dengan azimah kita bisa mencapai segala sesuatu. Apa yang kita inginkan, problem sebesar apapun, kesulitan sesulit apapun, bisa kita atasi asal punya azimah yang kuat. Saya kalau baca orang kaya 50 di Indonesia, konglomerat, dari nomor 1 sampai nomor 50, saya cari orang NU, nggak ada tuh. Paling orang Kaliwungu, nggak ada orang Kaliwungu. Nomor 1 Budi Hartono yang punya pabrik rokok Jarum, itu uangnya 40 miliar dolar. Nomor 2 Sinarmas 38 dolar. Ya, 40 miliar dolar. Kalau Sinarmas 38 miliar dolar. 1 miliar 14 triliun kali 40, hitung dewe lah. Saya cari 50 orang itu. Ya ada orang Islam, ada nomor 6 Khairul Tanjung, nomor 40 Bayu yang punya Bluebird itu, Haji Rosid dari Kalimantan Tengah, ada nomor 39 berapa. Tapi bukan orang NU semuanya itu. Golei orang NU ya, Masya Allah. Orang NU paling-paling pom bensin 2 tak, punya perusahaan properti, perumahan ukuran 36. Menyedihkan. Stop. Kita menjadi orang mustadafin, stop. Harus menjadi aqwiya. Harus apa? Ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Jangan sampai kamu meninggalkan anak cucu lemah. Jangan. Mari kita meninggalkan anak cucu yang kuat, aqwiya. Jangan di'afan. Kuat imannya, kuat agamanya, kuat akhlaknya, kuat amalnya, kuat ilmunya, kuat syahwatnya, gitu. Itu ya. Jadi sekali lagi, nafsu ghadabiyah kalau kita manage dengan benar, apa namanya? Tuh ya, jalannya agak keras ah. Apa namanya? Nafsu syahwatiyah kalau kita manage dengan benar, apa namanya? Azimah. Sayyidina Utsman orang kaya. Sahabat Utsman, sahabat yang pasti masuk surga. Orang 10 sahabat yang pasti masuk surga, orang di antara lain Sayyidina Utsman, kaya raya. Jangan dikira kalau yang ahli surga yang miskin gitu, yang melarat surga, kalau yang kaya neraka gitu, enggak. Sayyidina Utsman orang kaya. Suatu ketika dagangannya datang, diangkut 700 onta. Kalau kita sekarang 700 kalau diesel lah. Oleh orang Yahudi mau diborong, dikasih untung. Kata Sayyidina Utsman, tidak akan saya jual, akan saya sodakohkan. Kaya nggak itu? Sedekah bahan makan yang diangkut oleh 700 onta.
Kalau satu ontang bawa 2 karung, udah berapa karung itu disedekahkan. Orang kaya apa orang miskin itu? Maka santri Al-Fadlu harus kaya seperti Sayyidina Utsman. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat itu pasti mau surga lagi, minal basyar bil jannah. Salah satu yang pasti masuk surga. Kebunnya luas, ternaknya banyak, duitnya banyak, kabar hasilnya. Suatu ketika akan mensodakohkan semua hartanya. Nabi melarang, jangan semua, sepertiga saja. Wathulutsu katsir, sepertiga duitmu itu banyak, cukup. Ya kalau kamu sepertiganya, kalau kamu sedekah sepertiga hartamu, berapa itu kira-kira? 100.000 ya? Kalau Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas sepertiga udah triliunan, sudah miliaran, triliun sudah. Kata Nabi, cukup sepertiga saja, karena sedekahmu sepertiga itu sudah banyak, cukup sepertiga saja. Coba kalau sepertiganya kita, Masya Allah, alas, selamanya mustadafin, selamanya mustahiqin, ya. Kapan jadi muzakinya itu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ibn Soleh Ibn Dus, terkenal Sultan Aulia, Sultan Arifin, orang Baghdad. Orang mana? Irak, di timur kan, timur Baghdad. Beli tanah di Mesir, Mesir itu barat. Beli tanah di Mesir 10 hektar di daerah Fustot namanya, di mana di Fustot itu ada kuburannya Imam Syafi'i. Situ kuburannya Imam Syafi'i Ansari, Imam Waqi bin Jarrah situ. Nah, Syaikhul Qadir Jilani waktu ziarah ke Mesir ke sana, melihat masyarakat Fustot miskin-miskin, beliau beli tanah 10 hektar. Sekarang dibangun rusun kayak ini nih. Nah, ditempati oleh para fuqara masakin penduduk Fustot. Sekarang masih ada tulisannya pelang Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu waliullah, kaya, dermawan. Potongannya ente ini wali bukan, melarat, pelit. Ya Allah, sempurna banget, sempurna Gus. Jadi apa yang saya katakan, kekayaan tidak bertentangan dengan agama, ya. Kaya itu bagus, kaya itu harus. Malah Al-Quran setiap menistilahkan harta khair, wa anfiqu khairan li anfusikum, khair, hal yang baik, nafkahkanlah hartamu, itu khair. Wa innahu li hubbil khair lasyadid, manusia itu mencintai khair, harta. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan, apabila ada orang mati meninggalkan khair. Jadi Quran itu menganggap harta itu baik, khair, bukan syar, bukan jelek. Sekali lagi, orang NU harus kaya. Kalau kita yang menang dalam perjuangan, harus kaya. Nah, itu namanya tazkiyatun nafas. Kalau saya cerita orang kiai-kiai kaya, Kiai Hashim kaya, saat itu ya, pada saat itu Kiai Hashim kaya dibanding kiai-kiai yang lain. Kiai Wahab kaya pedagang, maka Kiai Wahab itu muter-muter sosialisasi NU sampai ke Menes Banten, sampai ke Sumatera Selatan, Bogor, Betawi, Semarang, Cirebon, muter, tidak pakai proposal. Itu Kiai Wahab itu sampai ke Lombok menyerahkan NU itu tahun 30-an itu, tidak pakai proposal, tidak minta sumbangan, uang sendiri. Kaya dan pejuang itu namanya. Jadi sekali lagi, santri Al-Fadl 2 harus, yang pertama tidak harus apa? Harus menang. Himmat itu artinya harus, santri Al-Fadl harus, yang kedua harus, alhamdulillah paham. Dah. Wa yu'allimuhumul kitab. Kalau sudah punya karakter, punya akhlak, baru diberikan pendidikan ilmu pengetahuan, skill. Disinilah kita digembleng oleh para kiai, para ustadz, para mudaris, agar kita menjadi manusia yang berguna, manusia yang bermartabat, yaitu manusia yang berilmu pengetahuan. Ilmu sekarang sangat luar biasa, yang kita sudah ditantang agar menguasai kemajuan-kemajuan ilmu teknologi. Sekarang sudah revolusi industri 4.0, kita tidak boleh ketinggalan. Walhasil semua diajarkan sini Gus, semua diajarkan ya, bukan hanya agama saja kan. Nah itu, alhamdulillah, karakter dulu baru ilmu. Kalau ilmu dulu baru akhlak, ilmu dulu baru akhlak, sering gagal itu, seringnya gagal. Contoh Nabi Adam,
Contohnya Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam pinter, dididik oleh Allah, intelek tuh. Wa 'allama Adam asma'a. Tergoda oleh setan, tergoda oleh iblis, makan buah yang dilarang, baru pinter tuh. Akhirnya Nabi Adam menyesal, bertaubat, ratusan tahun bertaubat, baru diterima taubatnya setelah fatalaqqa Adam mir rabbi kalimat. Setelah Adam mendapatkan hidayah, setelah mental spiritualnya mendapat hidayah, baru taubatnya diterima. Artinya apa jadi? Artinya ilmu belum tentu membawa kita bahagia, belum tentu membawa kita baik atau benar, tapi ilmu yang dengan iman itulah ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah di pesantren ini bagaikan bagaikan apa pesantren nih? Bagaikan kawah condro di muka apalah. Nabi Musa, tahu semua dongengnya lah. Nabi Musa waktu kecil dididik oleh Fir'aun, betul, oleh Fir'aun. Hidup di dalam istana Fir'aun yang penuh dengan kekufuran, kefasikan, macam-macam mukawarat di dalam istana hidupnya Nabi Musa itu. Tapi setelah besar Nabi Musa tidak terkontaminasi oleh keadaan istana, tidak jadi orang kurang ajar, malah jadi orang baik. Kenapa? Dididik oleh seorang ibu mukminah, salihah, abidah, yaitu Siti Asia. Coba bayangkan, Nabi Musa hidup di istana Fir'aun yang penuh dengan kufur, musyrik, fujur, kurang ajar, mungkarat, maksiat, tapi nggak ketularan. Setelah besar itu nggak jadi kurang ajar, nggak, malah jadi nabi, malah akhlaknya baik. Karena dididik oleh apa? Seorang mukminah, abidah, salihah, siapa namanya? Siti. Nah, ini perumpamannya begini, silahkan di luar sana narkoba, silahkan di luar sana mungkarat, maksiat, tapi yang dididik di pesan Al-Fadl 2 ketularan nggak? Nah, ini sebagaikan Siti Asia ini. Jadi pesantren Al-Fadl 2 bagaikan Siti Asia yang mendidik Fir'aun, kanan kiri maksiat, kanan kiri narkoba, kanan kiri mungkarat. Santri Al-Fadl tetap menjadi orang-orang soleh-soleh yang baik-baik semuanya. Cantik, baik, solehah, wah, insyaallah kaya. Jangan sudah nggak cantik, sudah nggak kaya lagi, nggak pinter lagi, harus apa? Cantik, kaya, pinter, cerdas, wah, lincah. Begitu pula yang laki-laki, ganteng, tampan, kaya, pinter, cerdas, menangan, gitu kan. Jangan kalahan ya. Wa yu'allimuhumul kitab. Nah, sudah ilmu cukup, lulus sudah nahwu, tafsir, hadis, fikih, usul fikih dan seterusnya, ilmu kalam sudah cukup. Wal hikmah, baru kita mencari hikmah, mencari nurun yakdzifuhullah, nurun mubashirun yakdzifuhullah ala qalbi man yasha, cahaya yang diturunkan oleh Allah kepada hatinya orang yang dia kehendaki, atau yang disebut dengan khawatir ilahiyah. Itu namanya apa? Hikmah, wisdom, kearifan. Banyak orang pintar tapi juga arif, banyak orang nggak begitu pintar tapi arif, hatinya bersih, sehingga mendapatkan direct illumination, mendapatkan nur yang langsung. Kalau saya contohkan Gus Dur aja contohnya, Gus Dur aja ya barangkali yang lain juga banyak. Gus Dur itu waktu itu masih sakit, dalam keadaan sakit. Kita dalam kamar itu saya, Pak Muhaimin Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Pak Cakrawardaya, Pak Wisnu, Ketua Golkar Jawa Tengah. Tapi waktu belum Ketua Golkar, belum. Mas Pak Harto, Pak Gus Dur lagi dalam keadaan masih sakit. Tiba-tiba duduk Gus Dur sambil gini tangan gini, mengko aku jadi presiden. Masya Allah. Kita orang lima ini kaget, karena ini Gus Dur udah konslet ini. Udah konslet lah, karena habis operasi sarafnya kan, ya konslet dah, Gus Dur udah konslet dah. Ternyata benar. Dah, pernah lagi Prancis dengan Spanyol main sepak bola. Gus Dur nggak lihat dong, nggak melihat, matanya hanya mendengarkan aja dari TV, mendengarkan. Oh 0-1 ini, 1-0 ini, Prancis 1 ini, benar. Itu namanya wal hik. Kalau contohnya agak besar, agak ke atas lagi, Sayyidina Umar bin Khattab dapat surat dari gubernur Mesir bahwa Sungai Nil surut, Sungai Nil airnya kosong. Biasanya sebelum agama Islam, biasanya kalau Sungai Nil airnya surut,
pertanda minta tumbal. Tumbalnya apa? Perempuan cantik diberi perhiasan yang lengkap, gelang kalung emas, dilempar ke sungai, nanti air datang, perempuannya tuh hanyut oleh sungai, oleh air. Nah sekarang sudah Islam bagaimana? Sayyidina Umar langsung ambil kertas, ambil pulpen, menulis kepada saudara Sungai Nil, kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah. Tapi kalau kamu mendatangkan air karena ingin tumbal perempuan, nggak usah ngalir, saya nggak butuh airmu. Dilempar ya sana ya, bawa sana, dilempar ke sungai, dibawa ke Mesir, dilempar suratnya Sayyidina Umar tuh, datang air. Saya itu nih, tarik ini sejarah. Saya itu sampai sekarang nggak pernah surut air Sungai Nil. Berkat suratnya Sayyidina, itu namanya orang punya hikmah. Banyak Sayyidina Umar terjadi begitu banyak. Pasukan Islam perang di Asia Tengah, di Afghanistan, udah kira-kira gitu kira-kira. Sayyidina Umar lagi khutbah Jumat, kelihatan bahwa pasukan Islam akan dijebak oleh musuh. Sayyidina Umar perintah dari atas mimbar, Al-Jabal ya sahabat Islam, awas itu lihat musuh dari gunung, awas itu lihat musuh dari gunung itu mau menjebak kamu, minggir, awas hati-hati. Yang heran, pasukan Islam yang di sana itu pimpinannya namanya Qutaibah bin Muslim, dengar juga itu, heran, sama-sama hebat. Sayyidina Umar perintah dari Madinah, dari atas mimbar, yang di sana diperintah juga dengar. Kamu suka dengar perintahnya kiai nggak? Nah, itulah namanya orang mendapatkan wal-hik. Mudah-mudahan santri Al-Fadl ini setelah nanti pinter-pinter semua menjadi ashabul hikmah, hatinya jernih, hatinya padang, basirohnya, the eye of heart, insight, bisa menerima segala ilham atau khawatir ilahiyah, ilham ilmu laduni, hidayah, sehingga perilakunya selalu benar, tidak terjebak fitnah, tidak terjebak kesalahan-kesalahan, dilalah benar terus. Arab salah itu orang sidol, ya orang enggak mau salah itu nggak jadi, mau kesana tuh belok. Itu namanya orang punya nurun mubashir yakdzifullah ala qalbi man yasha. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan saya minta doa kepada adik-adik semuanya. Bukan apa-apa, minta doa saya husnul khotimah. Itu saja yang paling penting. Sudah tua, tinggal menghadapi husnul khotimah, mengharapkan hari akhir yang baik, mengharap Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adik-adik di sini juga mudah-mudahan Allah membuka hati kalian semuanya. Ya Fattah, iftah quluba auladina wa banatina, futul arifin, warzuqhum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikatul muqarrabin. Ya munawwir qulub, nawwir qulubahum bi nuri hidayatik kama nawwartal ardu bi syamsik abadan ya dzal jalali ikram. Mudah-mudahan semuanya menjadi solihin solihat yang akan menerima estafet perjuangan Islam di masa yang akan datang. Islam ahli sunnah wal jamaah. Syukron wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahu al-muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.